kelas Indria. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Pagi ini kita sangat bersyukur karena kita boleh berjumpa kembali di kelas sekolah minggu kita. Untuk mengawali ibadah kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Yuk adik-adik, kita angkat tangan, kedua tangan kita mau lipat, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami mau mulai kelas sekolah minggu kami. Tuhan tolong, Tuhan sertai kami, agar kami boleh menyelesaikan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Tuhan Yesus, ini doa kami, ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan dan mengatakan selamat pagi Bapak.
Tuhan. Untuk itu kita mau memuji Tuhan yang mengatakan, firman Tuhan ku dengar. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik asuhan dan Indria. Kita sudah bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan dan bergerak bersama-sama memuji Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Sefri mau tanya dulu, apa kabar pada pagi hari ini? Sehat ya? Dan tetap semangat. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, dan ketika berpergian kemanapun tetap jaga protokol kesehatan supaya kita tetap sehat. Dan adik-adik yang masih belum sekolah minggu onsite ya, semoga bisa onsite ya minggu depan. Ditunggu kehadirannya. Sekarang sekolah minggu kita udah onsite loh, tapi yang online juga tidak apa-apa. Kita sama saja memuji Tuhan. Nah, pada saat ini kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Penasaran ya? Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang apa ya? Nah, sebelumnya Kak Sefri mengajak kita, yuk siapkan Alkitabnya, ambil posisi duduk yang tenang ya, dan sikap yang sopan. Gimana caranya ya? Kalau kita mau menghadap Tuhan dan bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Udah siap? Ya, siap semuanya ya. Yuk Kak Sefri ajak kita untuk berdoa, menyerahkan terlebih dahulu ke dalam tangan Tuhan supaya kita mengerti firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan yang memberikan kami kesehatan, sukacita, dan semangat. Terima kasih Tuhan, tidak ada balasan dari kami selain memuji memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau berikan kami hati yang fokus, pikiran yang fokus, supaya kami bisa fokus juga mendengarkan firman-Mu dan boleh kami tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kira-kira kita mau mendengarkan cerita tentang apa ya? Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul pengampunan bagi yang bertobat. Nah, cerita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-12 ayat 20 sampai 25. Tahu ya 1 Samuel ada di mana? Di perjanjian baru? Bukan ya, tapi perjanjian lama. Ya adik-adik, boleh ya buka Alkitabnya dari 1 Samuel pasal 12 ayat 20 sampai 25. Kalau tidak tahu, boleh minta bantu papa atau mama ya. Oke, nah di Alkitab ini kita belajar tentang salah satu tokoh yang turut mendoakan salah satu bangsa. Nah, tahu nggak tokoh ini bernama Samuel? Ada yang pernah ketemu Samuel? Kakak Sefri nggak pernah ketemu Samuel tuh. Siapa ya Samuel itu? Atau ada yang bernama Samuel? Nah, tokoh hari ini namanya adalah Samuel. Samuel ini sering sekali mendoakan salah satu bangsa, yaitu bangsa pilihan Allah. Tahu siapa bangsa pilihan Allah?
Ya, bangsa Israel. Benar sekali ya bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan, yang sangat disayang oleh Tuhan. Makanya mereka dikatakan bangsa pilihan. Nah, Samuel ini selalu berdoa untuk bangsa Israel supaya mereka setia, supaya mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Tetapi adik-adik, bangsa Israel tidak setia. Mereka berpaling dari Allah. Wah, mereka beribadah kepada Allah lain. Mereka menyembah Baal dan dewa-dewa lain. Masih ingat gak pada saat bangsa Israel ada di tanah Mesir? Ya, mereka diperbudak di sana. Tetapi Tuhan mengasihi bangsa Israel hingga pada saat itu Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan itu, dari tanah Mesir. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah menjanjikan kepada mereka tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dalam perjalanan ke tanah Kanaan tidak mudah ya. Itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Ya, dan pada saat itulah bangsa Israel imannya diuji. Ternyata dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, mereka kadang setia kepada Tuhan, tapi terkadang mereka melanggar perintah Tuhan. Mereka berbuat dosa sampai mereka beribadah kepada Allah lain. Ya, masih ingat gak ketika Musa pergi ke Gunung Sinai? Ketika Tuhan Allah memberikan 2 loh batu, yaitu berisi hukum Taurat, 10 hukum Taurat. Adik-adik pasti tahu ya 10 hukum Taurat itu. Nah, pada saat Musa ada 40 hari 40 malam di Gunung Sinai, bangsa Israel tidak sabar untuk menunggu-nunggu Musa. Ya, mereka bilang, jangan-jangan Musa sudah mati di atas sana, jangan-jangan Musa tidak kembali lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka membuat patung terbuat dari emas dan mereka mulai menyembahnya. Dan ketika Musa turun dari Gunung Sinai itu, apa yang terjadi? Musa marah karena mereka menyembah Allah lain. Wah, apalagi Allah kita ya, pasti Allah sangat sedih dan sangat marah kalau dia diduakan ya. Nah, adik-adik, Samuel juga merupakan seorang nabi yang dipilih Tuhan. Dia ternyata memiliki hati mau mendoakan bangsa Israel supaya bangsa Israel kembali setia, kembali beribadah kepada Tuhan. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 12 ini ayat 20 sampai 25 kita melihat bagaimana Samuel menegur, menasehati bangsa Israel supaya mereka tetap setia kepada Allah kita yang menciptakan langit dan bumi. Walaupun mereka berbuat kejahatan, berbuat dosa, walaupun mereka tidak setia, kadang tidak setia kepada Allah, tetapi Samuel mengingatkan kepada mereka bahwa Allah mengasihi mereka jika mereka mau bertobat. Ya, bukan berarti Samuel mendukung ya kejahatan yang mereka lakukan, tetapi Samuel mau mengatakan, bahkan menyampaikan Allah itu adalah Allah yang kasih. Walaupun kita berbuat dosa, tapi ketika kita mau bertobat, Tuhan mau mengampuni kita, ya. Dan Samuel ini juga terus menegaskan kepada bangsa Israel, terus mengingatkan ternyata bangsa Israel ini bukan bangsa yang mudah ya adik-adik, harus diingatkan terus ya untuk berbuat apa yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Samuel terus mengingatkan mereka untuk terus berbalik kepada Tuhan, harus setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan saja, jangan kepada Allah lain, kepada Tuhan lain, bahkan kepada dewa-dewa lain. Karena kalau Tuhan yang lain bukan jalan keselamatan. Jalan keselamatan kita hanya satu, yaitu Allah kita, Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang di rumah, pernah gak adik-adik berbuat kesalahan? Ya, tindakan yang salah. Walaupun kita berbuat salah, ingat bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Ya, Kak Sefri mau bertanya, apa aja kesalahan yang sudah pernah adik-adik lakukan? Ya, mungkin ada yang suka berbohong, melawan papa mama,
apalagi bolos di sekolah, terlambat di sekolah, tidak mengerjakan tugas. Itu dosa ya. Tapi Tuhan, pada saat ini kita diingatkan, walaupun kita sudah berbuat dosa, kita harus kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan yang benar. Kita mohon ampun kepada Tuhan buat segala dosa yang kita lakukan, segala kesalahan yang kita lakukan. Kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita tidak bertobat gimana? Ya, pasti Tuhan sangat sedih melihat kita berbuat dosa dan kita tidak bertobat. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang saat ini diberkati Tuhan, kita sehat, kita penuh dengan sukacita, kita ada sampai saat ini, itu semuanya karena Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah mengasihi kita, bahkan mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Tahu semua ya, kita sebutkan bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Allah menyelamatkan kita ketika kita berdosa. Semua manusia telah berbuat dosa dan semua manusia akan jatuh ke dalam maut, tetapi kasih Allah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita bersyukur buat anugerah Allah, anugerah yang Tuhan berikan pada saat ini. Walaupun kita berdosa, yuk berbalik kepada Tuhan. Bukan berarti ya kita setiap hari harus berbuat dosa. Bukan juga ya. Tetapi kalau kita berbuat dosa, kita harus menyesali dosa apapun yang kita lakukan. Adik-adik, kita belajar. Mungkin tidak mudah ya kita kalau tidak melakukan kesalahan. Pasti ada saja kita bisa melakukan kesalahan. Mungkin kadang kita marah dalam hati. Apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi kita mau belajar. Yuk kita kembali kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya sudah berdosa. Hari ini saya sudah melawan papa mama. Hari ini saya sudah menyontek. Ampuni saya Tuhan. Kalau sudah bertobat seperti itu, kalau sudah berdoa kepada Tuhan seperti itu, berarti jangan mengulanginya lagi ya. Kalau kamu mengulanginya lagi berarti kamu berdosa lagi dong ya. Ingat bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Allah mengasihi kita, besar kasihnya kepada kita karena kita adalah anak-anak Allah, anak-anak yang sangat disayang Tuhan. Dan ingat bahwa dosa tidak baik, bahwa dosa sangat dibenci oleh Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, Tuhan akan sedih atau bahkan Tuhan marah ya kalau kita berbuat dosa. Papa mama kita aja kadang marah ya. Kalau contohnya kita nakal, kita tidak mendengar papa mama, pasti marah. Apalagi Tuhan pasti akan sangat sedih melihat kita di bawah. Aduh, anakku Jonathan kenapa seperti itu? Aduh, anakku Dian kenapa seperti itu? Untuk kita adik-adik, yuk kita sama-sama belajar bahwa Tuhan Maha Pengampun. Tuhan tempat kita satu-satunya untuk beribadah, setialah kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Karena hanya Tuhan satu-satunya jalan keselamatan. Ketika kita berdosa, berbuat kesalahan, ingat kita harus mohon ampun dan bertobat kepada Allah, kepada Tuhan kita. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini dari 1 Samuel pasal 12 ayatnya yang ke-24a berkata demikian, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Yuk kita baca bersama-sama supaya kita hafal. 1, 2, 3 dari 1 Samuel pasal 12 ayat 24a. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap setialah kepada Tuhan dan ingat Tuhan mengasihi kita. Ketika kita berdosa, kita harus bertobat, menyesali dosa yang kita lakukan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami diingatkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan membenci dosa dan Tuhan tidak mau jikalau kami berbuat dosa. Dan ketika kami berdosa juga Tuhan ampuni kami. Mungkin kami kadang menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan sedih. Tapi kami mau berdoa kepada Tuhan, ampuni semua dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik asuhan dan Indria. Tetap semangat ya dan tetap jaga protokol kesehatan sekali lagi ya. Dimanapun ya, dimanapun berada, di sekolah, di gereja, ketika pergi kemanapun harus jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi. Selamat melanjutkan kegiatannya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.